Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Jasmin. Saya dari kelompok 11 hukum dagang. Jadi saya kali ini bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Jadi kami akan membahas tentang pengertian arbitrase, dasar hukum arbitrase, kemudian cara beracara dalam arbitrase, kemudian kelebihan dan kelemahan arbitrase, dan contoh arbitrase tersendiri. Baik, kita akan masuk pada yang pertama, yakni pengertian arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara atau proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa tidak menggunakan jalur pengadilan, namun berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis serta disepakati oleh para pihak lebih dari satu orang, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Menurut Haji Priyatna Abdul Rashid mengatakan bahwa arbitrase ialah sebuah proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh beberapa pihak yang bersengketa satu sama lain. Pemecahan masalah dari sengketa akan bergantung pada bukti-bukti yang berasal dari pengajuan kedua belah pihak. Kemudian menurut Frank L. Corey dan Ednan L. Corey mengatakan bahwa arbitrase adalah salah satu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan mereka berdasarkan dalil dalam perkara tersebut. Kemudian teman-teman, kita masuk ke dalam dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase yang pertama adalah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa semua peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang HIR yang diundangkan pada zaman kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku. Karenanya pada saat ini belum diadakan penggantinya yang baru sesuai dengan peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum kedua arbitrase adalah pasal 377 HIR. Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase, maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang-orang Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa yang dimaksud pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang acara perdata yang diatur dalam RF. Kemudian dasar hukum yang ketiga, penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Kemudian yang keempat, pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Satu-satunya undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-Undang Nomor 1950 menunjuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua
atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp 25.000 pasal 15 junto pasal 108 Undang-Undang Nomor 1950. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, arbitrase ad hoc ini memiliki kesulitan antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Karena ada beberapa kesulitan itu, seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua, yaitu arbitrase institusional. Kemudian yang kedua, arbitrase institusional. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Karena sering juga disebut permanen, arbitral body sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 konvensional New York 1958. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Arbitrase institusional menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman para pihak dan pengangkatan para arbiter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari yang pertama. Nah, dalam materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu arbiter. Nah, apa sih arbiter? Arbiter sendiri adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase. Nah, jadi si arbiter ini ditunjuk oleh pengadilan negeri atau dipilih oleh seseorang yang bersengketa. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Nah, jadi tujuan si arbiter ini untuk memberikan putusan dalam sengketa, dalam permasalahan sengketa. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, mungkin kalian bertanya, ada gak syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang arbiter? Nah, syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang arbiter adalah yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Nah, jadi seorang arbiter itu bukan bisa tapi harus cakap dalam hukum. Jadi bukan seseorang yang baru terjun ke dunia hukum, tapi harus seorang yang mengetahui tentang hukum, harus lebih memahami tentang hukum. Terus yang kedua yaitu berumur paling rendah 35 tahun. Nah, dan juga si arbiter sendiri harus umurnya itu harus 35 tahun, tidak boleh kurang. Tidak, meskipun hanya beda 1 tahun, misalkan 34 tahun, tidak boleh. Jadi si arbiter harus 35 tahun atau lebih. Yang ketiga yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara. Nah, jadi si arbiter itu tidak boleh mempunyai ikatan darah dengan seseorang yang bersengketa dalam kasus tersebut. Jadi si arbiter tidak boleh mempunyai ikatan darah dengan yang mempunyai kasus dalam sengketa tersebut. Yang keempat yaitu tidak mempunyai kepentingan finansial. Nah, si arbiter tidak boleh mempunyai kepentingan finansial kecuali tugasnya itu hanya untuk memberikan putusan dalam sengketa tersebut. Jadi tidak boleh ada kepentingan lain, tidak boleh disusup-susupkan kepentingan dalam dirinya, misalkan keegoisan dalam misalkan finansial ataupun yang lainnya. Yang kelima yaitu memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang yang paling sedikit 15 tahun. Nah, jadi si arbiter itu tidak boleh yang amatir. Si arbiter harus memiliki pengalaman sekitar 15 tahun atau sekitar 15 tahun. Terus untuk menjadi seorang arbiter ini tidak boleh sembarang orang. Maksudnya tidak boleh sembarang orang. Sekelas hakim, jaksa,
pejabat pengadilan negeri itu tidak boleh menjadi seorang arbiter, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Yang pertama kita berbicara tentang kelebihan dulu. Kelebihan arbitrase yang pertama yaitu kecepatan dalam proses. Diatur dalam pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase harus ada keterangan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase, dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan arbiter, majelis arbitrase yang akan menentukan. Nah, jadi kelebihan si arbitrase yang pertama yaitu mempunyai kecepatan dalam proses, jadi mempunyai proses yang cepat. Terus yang kedua yaitu pemeriksaan ahli di bidangnya. Maksud pemeriksaan ahli di bidangnya yaitu yang memeriksa sengketa-sengketa tersebut adalah harus orang-orang yang menguasai di bidang-bidang tersebut, harus menguasai di bidang hal-hal yang disengketakan, harus menguasai hal-hal yang disengketakan tersebut. Jadi tidak boleh sembarang orang, harus yang ahli dalam sengketa tersebut. Terus yang ketiga yaitu sifat konfidensialitas. Nah, maksud sifat konfidensialitas itu adalah pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup. Jadi sidang selalu dalam arbitrase itu selalu melakukan sidang tertutup. Dalam artian tidak terbuka untuk umum. Itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Selanjutnya yaitu kekurangan arbitrase. Kekurangan arbitrase yang pertama yaitu hanya untuk pihak bona fide. Maksud pihak bona fide di sini yaitu dalam garis besar pihak bona fide ini mereka atau perusahaan garis besar, bisa dikatakan semisal BUMN atau yang lain. Terus yaitu ketergantungan mutlak pada arbiter. Sesuai yang saya katakan tadi, arbiter adalah seorang yang dipilih. Nah, maksud ketergantungan mutlak itu jadi persidangan arbitrase atau yang lain tergantung kepada arbiter. Karena arbiter yang memutuskannya, arbiter yang mengambil putusan tersebut. Selanjutnya yaitu tidak ada presiden putusan, tidak perputusan terdahulu, dan selanjutnya itu masalah putusan arbitrase asing. Pejabat pengadilan negeri itu tidak boleh menjadi seorang arbiter, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arbitrase. Yang pertama kita berbicara tentang kelebihan dulu. Kelebihan arbitrase yang pertama yaitu kecepatan dalam proses. Diatur dalam pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase harus ada keterangan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase, dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan arbiter, majelis arbitrase yang akan menentukan. Nah, jadi kelebihan si arbitrase yang pertama yaitu mempunyai kecepatan dalam proses, jadi mempunyai proses yang cepat. Terus yang kedua yaitu pemeriksaan ahli di bidangnya. Maksud pemeriksaan ahli di bidangnya yaitu yang memeriksa sengketa-sengketa tersebut adalah harus orang-orang yang menguasai di bidang-bidang tersebut, harus menguasai di bidang hal-hal yang disengketakan, harus menguasai hal-hal yang disengketakan tersebut. Jadi tidak boleh sembarang orang, harus yang ahli dalam sengketa tersebut. Terus yang ketiga yaitu sifat konfidensialitas. Nah, maksud sifat konfidensialitas itu adalah pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup. Jadi sidang selalu dalam arbitrase itu selalu melakukan sidang tertutup. Dalam artian tidak terbuka untuk umum. Itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Selanjutnya yaitu kekurangan arbitrase. Kekurangan arbitrase yang pertama yaitu hanya untuk pihak bona fide. Nah, maksud pihak bona fide di sini yaitu
tidak ada presiden putusan, tidak perputusan terdahulu, dan selanjutnya itu masalah putusan arbitrase asing. Cara beracara dalam arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Prosedur beracara arbitrase sebagai berikut. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak yang bersengketa. Jumlah arbiter harus ganjil. Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal, uraian singkat tentang duduk perkara. Salinan surat tuntutan tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut. Bersamaan dengan itu, arbiter memerintahkan para pihak untuk hadir di muka sidang paling lama 14 hari sejak dikeluarkannya perintah. Penyelesaian sengketa melalui arbiter dapat juga melalui lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Pemeriksaan arbitrase harus dilakukan dengan cara tertulis terkecuali disetujui oleh para pihak. Semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Dalam sidang pertama, arbiter terlebih dahulu mengusahakan damai kepada para pihak. Bila berhasil, maka arbiter membuat akte perdamaian dan memerintahkan untuk memenuhi perdamaian tersebut. Bila tidak berhasil, maka pemeriksaan sengketa dilanjutkan. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak majelis arbitrase dibentuk dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. Atas perintah arbiter atau permintaan para pihak dapat diminta keterangan dari para saksi atau saksi ahli. Putusan arbiter diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan tersebut harus diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, putusan tersebut didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan di bagian akhir oleh panitia PN dan arbiter yang menyerahkan. Lalu selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan jika melalui arbitrase. Menentukan lembaga arbitrase, perlu dipahami bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dalam bentuk klausula atau berdiri sendiri dapat dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Hal tersebut berdasarkan pasal 1, angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
Undang-Undang 30 tahun 1999. Pada perjanjian arbitrase yang dimaksud tentunya sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Para pihak dapat menentukan siapa yang menjadi arbiter atau majelis arbitrase. Selain itu, para pihak juga dapat menentukan tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hal belum timbul sengketa, pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu juga dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Melihat pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menentukan kriteria lembaga arbitrase tentunya didasarkan kepada kredibilitas atau kualitas dan yang utama adalah rekam jejak suatu lembaga arbitrase dalam kurung nasional maupun internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa. Pembebanan biaya arbitrase. Karena pada perjanjian arbitrase, para pihak telah sepakat untuk menanggung biaya yang diperlukan, maka benar biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah, karena pihak yang kalah tersebut membayar biaya. Arbitrase berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Selain itu, yang menentukan biaya arbitrase adalah arbiter. Biaya tersebut meliputi honorarium arbiter, 2. biaya perjalanan dan biaya lain yang dikeluarkan oleh arbiter, 3. biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, 4. biaya administrasi. Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun, jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Undang-Undang Arbitrase, suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak atau final and binding. Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Pada umumnya, penyelesaian melalui jalur litigasi dapat memakan waktu relatif lebih lama karena terdapat upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang kalah yang tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Upaya hukum tersebut seperti banding ke pengadilan tinggi dan kasasi serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Secara prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini mengingat lembaga arbitrase hanyalah kuasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke panitera di pengadilan negeri.
dalam pasal 59 maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut. Namun, jika merujuk kepada pasal 1 butir 4 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam hal ini berarti pihak termohon dalam perkara arbitrase tersebut sebelumnya. Lain halnya terhadap suatu putusan arbitrase internasional yang mana Undang-Undang Arbitrase telah menentukan secara tegas terkait masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu muncul pertanyaan terkait pihak mana yang berwenang untuk mendaftarkan putusan arbitrase tersebut. Apakah pihak pemohon dalam perkara arbitrase tersebut merupakan pihak yang kalah atau merupakan pihak yang tidak setuju dengan putusan majelis arbiter tersebut? Jika hal tersebut terjadi, maka terdapat kemungkinan bagi pemohon untuk tidak mendaftarkan putusan arbitrase tersebut. Karena dengan tidak didaftarkannya putusan tersebut, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Penyusun Undang-Undang Arbitrase ini sepertinya telah mengakomodir kekhawatiran tersebut karena secara jelas dan tegas dalam pasal 59 disebutkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka pihak yang berwenang untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yaitu arbiter, lembaga arbiter atau kuasanya. Dalam hal ini, arbitrase melalui bani, maka nantinya banilah pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusannya tersebut dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan oleh majelis arbiter. Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang, dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentik bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan. Walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya, namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan menimbulkan pertanyaan yaitu mengenai teknis pengajuan pendaftaran tersebut. Apakah permohonan diajukan secara tertulis atau lisan? Dengan tidak adanya pengaturan untuk hal tersebut, maka dapat diasumsikan pendaftaran dapat diajukan secara tulis ataupun lisan. Panitera pengadilan yang menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase nantinya akan memberikan catatan atau tanda tangan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, maka putusan tersebut bersifat autentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraj.